warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yuliarsi Yamato. Bagaimana kabar-kabar sahabat semuanya? Semoga kabar-kabar sahabat-sahabat di sana baik-baik saja, selalu diberi hidayah, diberi rahmat, nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan ya sahabat, karena kita sudah bisa bersua, bisa bertemu sampai saat ini, sepatutnya kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita semuanya manfaat untuk kedepannya. Dan salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaat beliau lah yang akan menyelamatkan kita semua umat Rasulullah nanti di umur kiamat. Oke sahabat, malam ini saya sedang ada janji untuk bertemu di sini sama Mbak Sarah. Mbak Sarah ini adalah pegiat spiritual yang mana mungkin sebagian sahabat-sahabat sudah lihat di channel Gio ya. Jadi pegiat spiritual ikut di majelis zikir sahabat. Karena kekhusyuannya, karena keistiqomahnya, Mbak Sarah ini tiba-tiba cakranya kebuka, bisa melihat makhluk-makhluk astral, bahkan bisa melihat masa depan. Tapi ada sayangnya sahabat, tidak diimbangi dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, seperti sholat, seperti mungkin sedekah dan yang lain-lainnya. Jadi, dan yang terutama bisa jadi tidak ada pendamping sahabat untuk memforsir atau mengeksplor apa yang dia dapat, seperti bisa melihat sesuatu makhluk halus atau melihat masa depan. Jadi ini tidak ada pendamping. Jadi bisa jadi nanti hal yang seperti itu dimanfaatkan oleh setan atau jin yang memang suka mengganggu pikiran orang untuk menjerumuskan dalam kesesatan. Karena Mbak Sarah ini sesuai pengakuannya, dia itu senang zikir tapi tidak melaksanakan sholat lima waktu dan salat Islam yang lainnya. Sebelum kita akan tanya panjang lebar sama beliau, marilah kita berselawat sahabat, agar kita dapat berkah, agar dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang pasti sahabat, sahabat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita menanti dan bermulia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, terus aku selawat dimanapun anda berada, karena dengan selawat itu sahabat kita akan dimudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Dan insyaallah juga kita dapat berkah dari mahabbah selawat itu sahabat. Yang pasti sahabat, selawat-selawat yang kita lantunkan ini insyaallah ada sebab ya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan gak lupa sahabat, saya mengingatkan kepada semuanya, kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama kepada saya sendiri, ayo kita tingkatkan iman kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu sahabat, apabila hidup kita di dunia ini
tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain adalah setelah kematian. Setelah kita mati, apa yang kita perbuat di dunia ini bagian yang akan ditanggungjawabkan, akan ditimbang mana yang berat dan mana yang ringan. Maka dari itu ayo kita terus meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menebar kebaikan, jauhi larangan-larangannya dan jalankan perintahnya. Mungkin itu saja ya. Oke, Mbak Sarah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Kita mau langsung aja yang nanya karena mungkin sebagian sahabat-sahabat kita sudah ada yang banyak tahu ya tentang riwayat atau peristiwa yang dialami sama Mbak Sarah. Cuman saya mau tanya aja tentang bagaimana awalnya dari masuknya ke majelis zikir itu, terus latar belakangnya Mbak Sarah itu seperti apa, terus setelah masuk ke majelis zikir itu berapa lama dan sampai mendapatkan atau mata batin dan cakranya itu terbuka, dan peristiwa apa yang dialami sampai Mbak Sarah itu ingin menutup. Itu gimana riwayatnya sebelum masuk? Mbak Sarah ini anak keberapa? Saya anak Tunggal ya? Iya. Terus orang tua saya kerja di luar kota. Nggak pernah pulang? Tidak. Itu sebagai pengusaha apa kira-kira? Pengusaha ya, tapi jarang pulang ya? Iya. Terus Mbak Sarah itu kan tiba-tiba ikut majelis zikir, itu awalnya gimana? Ya, jadi kan karena orang tua saya kan pengusaha. Orang tua saya itu pengusaha dan saya sering ditinggal. Jadi saya di rumah sendiri dan saya merasa kekurangan kasih sayang dari orang tua saya. Jadi saya semakin lama itu semakin jenuh di rumah sendiri gitu ya? Ya, semakin jenuh. Terus saya juga punya teman dan kebetulan teman saya juga kurang baik. Jadi selama itu saya terikat dengan pergaulan bebas. Dan dari situ saya jadi anak nakal, nggak baik. Dan pada suatu hari juga saya ketemu sama teman saya, dia ngajak obat. Ngajak untuk apa itu? Untuk masuk ke majelis zikir. Majelis zikir. Ya. Oh, jadi awalnya masuk itu karena latar belakangnya Mbak Sarah itu kesepian di rumah, terus ikut pergaulan juga, salah pergaulan, akhirnya ingin mencari ciri-cirinya, akhirnya ketemu teman untuk ikut ke majelis zikir gitu. Ya. Terus seperti apa setelah masuk itu? Jadi saya terus kan ketemu teman saya, terus dia itu ngajak saya bertaubat, ngajak ke majelis zikir. Jadi dari situ saya istiqomah. Kurang lebih saya ikut majelis zikir itu selama 2 tahun. Dan awalnya juga selama saya ikut majelis zikir tuh penglihatan saya itu jadi gelap terang gitu. Saya pikir kenapa? Terus awalnya saya bisa melihat makhluk halus secara samar, tapi lama kelamaan semakin jelas kelihatannya dan saya bisa melihat apa yang harusnya tidak saya lihat. Jadi kayak kejadian sebelum terjadi. Iya. Kalau Jawanya itu baru sak goreng minara. Jadi mungkin kelasnya kasab. Kelasnya itu ilmu kasab. Tapi sesuai apa yang didapat dari guru-guru kita, ilmu kasab itu ada 2 versi. Benar-benar dari nilai Robi ya, dari ilmu yang diamalkan, tapi juga ada pendampingnya kan? Dan yang kedua juga dari seton, jadi tiba-tiba menguji
orang tersebut kira-kira ikut larut enggak, mau ikut dengan yang dia dapat enggak. Karena tanpa ada guru biasanya itu juga akan terjerumus dalam ketidakbaikan atau terjerumus dalam kesesatan. Itu yang kita dapat dari guru-guru kita. Terus selanjutnya seperti apa? Selanjutnya seperti apa? Setelah itu awalnya ada banyak orang tahu itu dari siapa? Dan awalnya itu saya bisa melihat kejadian yang sebelum terjadi. Nah itu saya cerita ke teman-teman saya gini. Terus akhirnya kayak cerita itu menyebar luas, artinya banyak yang datang menemui saya. Kayak mereka datang dengan membawa banyak hadiah, dan mereka itu berharap kabar yang saya berikan itu kabar baik. Ya, benar. Tapi setelah saya lihat itu semua kabar buruk. Contohnya apa kabar buruk itu? Jadi pernah ada seseorang yang mau menikah, minta saya lihat bagaimana ke depannya. Yang saya lihat sebelum mereka menikah itu calon suaminya akan meninggal kecelakaan. Dan kenyataannya Itu benar terjadi. benar terjadi. Iya. Itu berapa kali yang orang-orang seperti itu menanyakan sesuatu? Sudah banyak yang menanyakan sesuatu seperti itu. Iya. Tapi yang saya lihat selalu kejadian buruk. Gitu ya. Dan selama ikut zikir itu terus Mbak Sarah itu tiba-tiba cakranya kebuka dari samar sampai jelas, itu enggak ditanyakan kepada guru pembimbing atau siapa yang mungkin bisa dibuat untuk rujukan ilmu? Mungkin awalnya saya dapat ilmu seperti itu, saya merasa sombong. Oh, saya bisa melihat ini itu, dan saya cuma cerita ke teman-teman saya. Tidak ditaskehkan ya, maksudnya tidak diceritakan ke guru biar dibimbing. Tidak. Terus Iya itu, lama kelamaan saya merasa tidak nyaman, kayak saya merasa bersalah karena mereka datang ke saya dengan harapan yang baik, tapi yang didapat kejadian buruk. itu sudah berapa lama banyak orang-orang yang minta bantuan ke Mbak Sarah? Sudah berapa lama? Maksudnya buka prakteknya itu sudah berapa lama? Sekitar Ada setahun lebih? ada Ya? Apa momen yang paling Mbak Sarah takutkan dengan apa ya? Kan ada nih pasien cerita terus dikasihkan solusi seperti ini dan tiba-tiba ada kejadian buruk. Apa itu? Selain ada orang tanya tentang pernikahan dan calonnya itu mati. ya, yang paling Mungkin dari kekayaan, orang kekayaan, terus tiba-tiba meninggal atau ada tumbal atau apa. Karena yang kita tahu waktu kemarin itu setelah kita rupiah kan ada makhluk yang mengontrol pikiran Anda. Jadi yang membantu Anda untuk melihat masa depan. Apa? Selain orang tanya mau nikah caranya mati, bisa jadi kan pemandu kan ada yang minta kekayaan, ada yang minta kesusahan untuk dilihatkan masa depannya kan gitu. Kalau tentang kekayaan itu seperti apa? Apakah ada juga yang artinya setelah dia dapat apa yang diinginkan ada yang minta? Ada nggak yang cerita sendiri? ada. Dia ingin dilihat gimana kekayaannya, tetapi waktu dia lagi menuju karirnya itu, sebelum dia mendapatkan kekayaannya dia udah meninggal. Oh gitu ya. Ya.
itu tidak apa ya, maksudnya tidak disengaja ya, sampai itu cuman ngasih cuma ngasih tahu apa arahan yang aja. saya lihat. Cuma gitu aja. Tapi sama sendiri kan tidak apa ya, kan tidak menumbalkan orang itu. Tidak. Berarti makhluk yang lagi bersekutu sama-sama itu. Ya. Terus orang tua tahu nggak tentang sepak terjangnya? Jelas tahu. Iya. Kalau sampean tuh nggak bisa melihat apa banyak tamu pasti tahu. Apa respon dari orang tua? Awalnya seperti apa? Pasti kan bangga, anaknya banyak tamunya, dan terheran-heran. Tapi respon orang tua saya itu biasa saja. Biasa aja. Ya sudah. Tapi setelah banyak kejadian yang tidak mengenakan, apa respon orang tua? Tetap biasa saja. Karena dia tidak merasa kalau sampean yang membuat mati mereka. Ya. Apa sebabnya? Sampean itu tiba-tiba ingin menutup dan ada rasa takut, apa yang menyebabkan itu? Rasa takut, terus rasa bersalah kepada orang-orang juga, dan rasa tidak nyaman karena yang saya lihat selalu kejadian buruk terus. Terus pesan-pesan apa untuk teman-teman yang mungkin dia melakukan zikir, yang melakukan atau mengamalkan ilmu, apa pesan-pesannya biar tidak tersesat? Kalau seumpama mereka mau bertaubat, istiqomah, itu ya tetap lebih dekat sama Allah. Apalagi kalau dapat ilmu yang kayak gitu, kalau ilmunya baik boleh diterusin, tapi buat yang hal baik. Tapi kalau ilmunya buruk, bisa gitu aja. Harus ada gurunya ya. Iya. Yang pastinya ya, karena selama ini sampan itu memang zikirnya tuh mungkin baik ya, cuman saat ada sesuatu atau sakranya kebuka, tiba-tiba bisa melihat makhluk halus, bisa menerawang, itu kan sampan tidak ditasbihkan atau tidak ada gurunya, jadi tidak ada pembimbing yang ahli. Karena pada dasarnya sahabat, kalau sudah terbuka cakrannya itu dan ingin memperdalam itu atau ingin mengasah itu, kita itu harus punya benteng. Bentengnya yaitu ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu banyak macamnya, sahabat. Ada dari kanuragan yang lurus, terus ada juga amalan dasar itu ada, terus amalan yang kelas menengah ada, amalan yang kelas pamungkas itu ada. Tapi amalan itu juga harus dilihat dulu, harus ditirakati, dan malam itu harus keluar. Dan itu pun tidak semata-mata kita harus menjalankan sendiri, harus ada pembimbing, guru yang benar-benar bisa membimbing, artinya yang punya ilmu tentang penerawangan, tentang atau ilmu kasab itu sendiri. Insya Allah masih zaman sekarang, zaman milenial itu masih ada ya, masih ada yang ahlinya, masih ada, meskipun nggak banyak seperti guru-guru ngaji ya. Yang penting. Terus untuk Mbak Sarah, setelah kejadian ini, apa yang didapat atau hikmah apa yang sama didapat untuk kedepannya atau untuk pembelajaran? Pembelajarannya ya, Apa kira-kira sampean ingin mengasah lagi, terus menyesali perbuatan yang sudah terjadi, meskipun itu tidak dari sama sendiri apa gimana? untuk menyesal mungkin iya. Karena sudah banyak merugikan orang ya. Iya.
maka dari itu saya minta untuk ditutup. Gitu. Iya. Terus untuk kedepannya seperti apa? Akan mencari guru pembimbing atau akan melanjutkan zikir itu apa gimana? Mungkin lebih baik kalau saya mencari guru pembimbing saja. Ya tidak terulang lagi. Iya. Tapi sebenarnya banyak orang-orang di luar sana yang ingin cakrannya itu kebuka biar bisa melihat sesuatu yang gaib. Kenapa Mbak Sarah mau menutup kok? Atau mungkin di asah terus bisa baca rumah untuk gantung diri. Kenapa ditutup? Apa karena belum bertemu dengan guru yang pas atau gimana? Karena saya kan belum tahu juga itu baik buruknya gimana, dan yang saya dapatkan keburukan terus. Jadi saya ingin ditutup saja. Iya. Oke. Ya yang penting kalau menurut saya mana yang terbaik, mana kira-kira kata hati Mbak Sarah yang terbaik itu gimana ya caranya. Iya. Apapun bentuknya, ilmu yang seperti apapun yang itu harus ada samping atau guru yang benar-benar bisa mengarahkan, benar-benar bisa memberi agar ilmu itu tidak sia-sia, karena ilmu itu harus diijazahkan biar sanadnya itu jelas. Insya Allah kalau sanadnya jelas itu akan berkah, ilmunya itu akan berkah dan akan manfaat buat orang lain. Mungkin waktu kemarin itu juga tujuannya bisa untuk kebaikan, cuman mungkin karena tidak ada guru pembimbingnya jadi digelincirkan oleh jin atau makhluk-makhluk yang tidak tahu. Oke sahabat, mungkin itu aja ya cerita tentang Mbak Sarah ini, kenapa sampai dia bisa melihat masa depan, melihat sesuatu yang tidak terjadi. Bahkan banyak orang-orang yang minta tolong untuk melihat masa depannya, untuk melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Tapi sayangnya Mbak Sarah itu tidak mendapatkan ilmu dari guru yang jelas ya. Artinya tidak ada pendamping. Sayang sekali. Sebenarnya banyak orang-orang di luar sana tuh yang ingin buka cakra, ingin buka kelenjar otaknya, ingin menerawang. Tapi karena Mbak Sarah ini memang mungkin apa ya, dipengaruhi dengan makhluk-makhluk sama makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan ya istilahnya, dan membelokkan bahwa Mbak Sarah sebenarnya ingin tobat, tapi sama makhluk atau jin yang tidak baik itu disesatkan. Tidak, jadinya fokus untuk bertobatnya itu salah kaprah, dan efeknya juga merugikan orang banyak. Maka dari itu sahabat, apapun ilmu yang kita dapat itu harus benar-benar dapat ijazah ya, harus jelas sanadnya, biar satu kita tidak tersesat, dan biar berkah untuk semuanya, untuk orang lain, dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu aja sahabat ya. Insya Allah nanti kita akan ijazahkan ilmu-ilmu yang mungkin insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Nanti kita akan briefing dulu sama guru-guru atau minta pendapat sama guru kira-kira seperti apa, ditunggu aja, karena insya Allah ilmu-ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat bagi kita semuanya sahabat ya. Oke sahabat, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, karena saya manusia biasa yang tempatnya salah, manusia yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.